Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu dosen beserta teman-teman yang saya sayangi? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19. Stay safe everyone. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan atau hasil magang PLP2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 yang saya laksanakan. Di sini saya memilih program PCGP Choi. Sebelum saya mempresentasikan tentang hasil magang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldila Septiani, biasa dipanggil Aldila atau Dila, dengan NIM A40180199, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan tahun 2018. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memilih program PCGP Choi. Jadi, pelaksanaan magang dilaksanakan di rumah siswa atau di rumah guru pengajar. Program PCGP Choi ini diadakan karena sejalan dengan program dari Menteri Pendidikan karena pandemi COVID-19 menyebar di dunia, termasuk juga di Indonesia. Jadi pembelajaran yang awalnya luring, pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, di kelas-kelas, itu dialihkan dengan pembelajaran daring. Jadi program PCGP Choi ini dilaksanakan di rumah siswa atau di rumah guru pengajar. Pelaksanaannya seperti sekolah home visit. Dan lokasi yang saya gunakan yaitu di rumah saya di Randurejo RT 2 RW 10 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Di sini saya akan memperkenalkan profil siswa yang saya ajar, yaitu komunitas saya yang terdiri dari 2 siswa. Di sini yang pertama Mbak Prifka Cahyani, biasa dipanggil dengan Mbak Prifka. Dan yang kedua Khoiriyah Hasanah, biasa dipanggil dengan Mbak Khoir. Mbak Prifka dan Mbak Khoir ini sama-sama duduk di bangku kelas 12 Sekolah Menengah Atas SMAN 8 Surakarta. Program studinya IPS, SMA kelas 12 IPS. Selama pembelajaran daring, tentunya itu ada beberapa kekurangan atau beberapa kendala yang dialami baik guru maupun siswa. Nah, dari komunitas yang saya bentuk itu setelah berdiskusi, setelah menggali-gali, setelah adanya penelitian, itu ada beberapa kendala yang dialami oleh siswa. Yang pertama, itu siswa merasa guru itu hanya memberikan materi dan tugas-tugas. Jadi siswa itu diberi dengan file dokumen tentang materi dan sedikit contoh dari YouTube atau video pembelajaran dari YouTube dan diberikan tugas. Lalu yang kedua, tidak ada feedback atas hasil pekerjaan siswa. Jadi guru itu hanya memberikan tugas, lalu memberikan ke siswa itu hanya berupa skor penilaian tanpa ada feedbacknya. Jadi nggak tahu, siswa itu tidak tahu mana langkah-langkah mana yang siswa kerjakan itu salah apa benar gitu. Jadi tidak ada koreksi atau feedbacknya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial atau yang paling penting, karena kita mengajar tentang matematika, konsep itu sangat penting. Di sini siswa itu kurang memahami konsep dan materi. Nah, karena adanya kendala-kendala tersebut, di sini saya mendesain pembelajaran yang tujuan utamanya yaitu membantu siswa untuk memahami konsep yang mereka kurang pahami selama mengikuti pembelajaran daring di sekolah yang dilaksanakan
guru di sekolah. Jadi saya itu membantu siswa ini untuk memahami konsep dari materi yang mereka pelajari di sekolah. Di sini saya menempatkan posisi saya sebagai teman dari siswa-siswa saya. Jadi sehingga siswa itu tidak takut untuk bertanya. Siswa itu merasa nyaman dan tidak merasa canggung ataupun takut untuk bertanya tentang materi atau tentang pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, di sini saya memilih pembelajaran matriks sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kelasnya kelas 12 SMA, tentu saja karena Mbak Prifka dan Mbak Khair ini duduk di bangku kelas 12 SMA. Dan metode pembelajaran yang saya laksanakan yaitu saya menggabungkan antara discovery learning dan index card march. Kenapa saya memilih index card march? Karena di sini saya merasa itu matematika ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi siswa. Jadi siswa itu masih takut-takut untuk belajar matematika dan males tentunya. Nah, di sini saya memilih pembelajaran index card march itu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, index card march itu metodenya itu menggabungkan 2 buah kartu yang berisi soal dan berisi jawaban. Jadi tugas siswa itu menggabungkan. Jadi mengerjakan soal yang ada pada kartu 1 lalu mencari jawaban di kartu-kartu yang berisikan jawaban. Nah, di sini saya memilih tema K-pop. Kenapa saya memilih tema K-pop? Karena K-pop ini sangat digemari kaum remaja saat ini. Jadi siswa itu lebih tertarik belajar matematika dengan cara menggabungkan ini tadi. Tema index card march, kartu-kartunya ini berisikan gambar-gambar K-pop yang mereka senangi, dan itu kartu-kartunya itu berisi tentang soal-soal matematika matriks dan berisi jawabannya. Nah, tapi index card march ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu ini hanya bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga siswa itu perlu untuk mempelajari materi terlebih dahulu, mempelajari materi yang akan diujikan di index card march pada kartu-kartu ini tadi. Jadi itu inovasi yang saya lakukan selama pembelajaran pada PCGP COY yang saya laksanakan ini. Lalu pembelajaran yang saya laksanakan itu sebanyak 4 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu dilakukan dengan durasi 2 kali 45 menit. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi pelaksanaan. Nah, di sebelah kiri ini ada dokumentasi siswa sedang mengerjakan soal-soal yang berada di kartu index card march tadi. Lalu di sebelah kanan atas, di sini ada dokumentasi saya sedang mengajar. Siswa sedang mencatat tentang materi yang saya ajarkan, catatan-catatan penting. Lalu yang di kanan bawah ini ada foto hasil mengerjakan siswa. Jadi yang di sebelah gambar K-pop boyband cowok ini tuh soalnya, dan girl band yang cewek di sebelah kiri itu jawabannya. Jadi ini siswa udah berhasil menggabungkan kartu-kartu yang saya sediakan yang berisikan dengan soal-soal matriks. Lalu setelah melaksanakan magang PCGP COY, saya menulis luaran dengan judul Keaktifan Belajar Matematika Matriks melalui metode pembelajaran Index Card March pada sekolah home visit. Sekian presentasi
dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.